Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Qur'an yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan belajar kita. Ya, di mana insyaallah pada hari yang berbahagia ini kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan pernapasan yang maksimal. Ya, jadi di sini kita berlatih pernapasan dan insya Allah kita akan praktekkan pada surah di mana para subscriber tilawah Al-Quran ada yang merequest tolong Ustadz bacakan ayat tentang tasyakuran. Ya, baiklah, kita di sini akan belajar pernapasan sambil melatih tentang ayat tasyakuran, yaitu pada surah Ibrahim ayat 7 dan 8. Ya, sahabat tilawah, di mana surah ini ya insyaallah sering kita dengarkan. Barang siapa yang bersyukur bahwasanya Allah akan menambah nikmat, dan jikalau kita ingkar Allah akan memberikan azab yang pedih. Ya, sahabat tilawah, insyaallah kita akan mulai. Ya, sebelum kita mulai, bagaimana sih cara mendapatkan pernapasan yang maksimal? Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, adapun cara agar kita mendapatkan nafas yang maksimal adalah ya dengan cara berlatih. Ya, perlu digarisbawahi, berlatih. Apa saja yang harus dilatih? Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, pada video sebelumnya kita juga sudah menjelaskan cara berlatih agar suara panjang dan nafas panjang, suara kuat. Ya, jadi salah satunya adalah berlatih agar suara panjang itu dengan cara berolahraga. Ya, berolahraga. Kapan waktu yang bagus? Ya, kalau berolahraga itu bisa di pagi hari ataupun pada sore hari. Ya, tapi untuk mendapatkan suara dan dibarengi dengan latihan pernapasan itu sebelum subuh. Ya, jadi sahabat tilawah Al-Quran, sebelum kita mengkonsumsi makanan atau minuman apapun, kita sebaiknya berlatih dulu untuk mengeluarkan suara. Ya, baik kita langsung ke tausyih-tausyihnya ataupun langsung ke ayat agar mendapatkan pahala. Jadi sebelum subuh kita wudu dan berlatih membaca baik itu Al-Fatihah dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah cara melatih pernapasan agar pernapasan kita kuat dan panjang. Ya, baiklah sahabat tilawah yang dirahmati Allah, mari kita langsung masuk ke ayat 7 pada surah Ibrahim. Ya, simak baik-baik, kita akan ambil nada tinggi bayati jawabul jawab. Nah, kita akan berlatih pernapasan di sini. Ya, untuk pertama langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada basmalah kita juga bagus sebagai bahan latihan untuk pernapasan. Ya, kadangkala kita misalkan ambil basmalahnya dengan durasi waktu yang misalkan untuk basmalah pertama 20 menit, 20 detik misalkan. Kemudian untuk basmalah yang kedua kita atur lagi 25 detik, 30 detik dan sampai dengan 1 menit misalkan. Itu untuk melatih pernapasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu sebagai bahan latihan saja.
Tapi kalau kita praktekkan pada acara ataupun pada musabaqah, ya bismillah jangan terlalu panjang sekali, karena untuk mad arid lisukun ya jangan lebih dari 6 harakat. Ya, jadi sahabat tilawah jangan terlalu panjang. Ini yang saya jelaskan adalah bentuk latihannya saja. Ya, jadi sahabat tilawah boleh sambil kita duduk di kamar misalkan, kita bisa melatih tanpa harus melihat Al-Quran misalkan. Ya, kita ambil pada basmalahnya saja. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu yang standar 6 harakat. Ya, jadi langsung saja kita masuki ke ayat 7. Ya, untuk pertama kita wakaf saja pada la azidannakum. Ya. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, dengan variasi yang tidak menyalahi kaidah tajwidnya. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya. Kita jumpai di sini ada ikhfa. Kemudian di sini ada tasydid nun yang harus kita dengungkan. Ya, itu untuk latihan pertama. Ya, misalkan kita wakaf pada la azidannakum. Sekali lagi. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, untuk tahap kedua kita maju lagi ke depan. Wala in kafartum, ya, wala in kafartum, ya. Tarik nafas, simpan di perut, kita keluarkan secara pelan-pelan. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ya, mungkin agak sedikit ngos-ngosan ya untuk tahap kedua ini. Ya, kita terus saja berusaha. Ulangi lagi. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Sekali lagi. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ya, untuk tahap ketiga ya, kita harus sampai optimis sampai ke azabi lasyadid. Ya, jadi untuk mendapatkan suara yang nafas yang panjang ya, beginilah caranya. Untuk tahap pertama misalkan kita wakaf pada yang tadi la azidannakum. Kemudian tahap kedua wala in kafartum. Ya, untuk tahap ketiga kita coba sampai ke azabi lasyadid. Ya, perhatikan sahabat tilawah rahmatullah.
Kita tarik nafas sekuat-kuatnya, kita tahan di perut dan kita baca dengan relax ya. Sedikit kita harus paksakan untuk tahap pertama agar nafas kita kuat dan panjang. So, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, tanpa harus mengurangi hak-hak daripada tajwid ya. Di sini kita jumpai ada ikhfa, ada tasydid nun, ada ikhfa, ada tasydid daripada nun. Ya, jangan sampai kita hilangkan. Ya, haknya itu misalkan 2 harakat ya 2 harakat, jangan kita mengejar untuk nafas panjang tapi mengabaikan hukum-hukum tajwid, itu tidak dibenarkan juga ya. Untuk latihan ya, mari kita coba lagi ya, perhatikan sahabat tilawah. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, pasti untuk tahap belajar ya pasti kita ngos-ngosan. Jadi sahabat tilawah tidak perlu takut ya, untuk mencoba silahkan saja. Ini adalah cara latihan yang efektif ya, itu menurut pribadi saya ya. Kemudian kita lanjutkan sahabat tilawah, bayati dengan tingkatan nada syuri, kita potong menjadi 2 bagian ya. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Itu untuk tahap pertama. Ya, perhatikan sahabat tilawah Allah. Di sini ada beberapa hukum tajwid. Ya, di sini ada mad jaiz yang panjangnya adalah 4 harakah. Kemudian di sini juga mad jaiz 4 harakah. Di sini in takfuru ikhfa, antum ikhfa, wa man fil ardi ikhfa. Di sini juga ikhfa yang tanda berwarna hijau. Kemudian tasydid pada nun. Ya, untuk tahap pertama kita boleh waqaf pada jami'ah. Ya, misalkan. Ulangi. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Ya, sahabat tilawah. Kemudian kita akan lanjutkan tahap yang kedua ya. Tahap pertama kita wakaf pada lam tadi. Ya, adapun arti daripada wakaf lam ini adalah dilarang untuk berhenti. Ya. Jadi makanya dalam tilawah itu kita harus mempunyai nafas yang cukup. Ya, jadi tidak asal-asalan kita wakaf dan tidak salah waktu kita wakaf. Ya, ini dilarang wakaf artinya. Lam ini dilarang untuk kita wakaf. Ya. Kemudian tahap kedua, kita coba sampai ke Ghaniyun Hamid. Ya, kita gabungkan saja bayati syuri dengan 1 tingkatan saja. Tarik nafas, simpan di perut, tahan dan kita lepaskan secara pelan-pelan. Wa qala Musa in takfuru antum wa
ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Ya, itulah sahabat tilawah. Kita harus benar-benar paksa sedikit kita paksa untuk mendapatkan suara nafas yang panjang, asal tidak menghilangkan hukum tajwid seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, sekali lagi, tarik nafas dari hidung, simpan di perut, kita lepaskan secara perlahan-lahan. Ya, jangan sampai boros nafas kita. Ya, bisa itu ala biasa. Jadi sahabat tilawah terus mencoba. Misalkan tidak sampai, ya kita coba lagi. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Kita ulangi lagi. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah laghaniyyun hamid. Ya, kita juga harus cerdas dalam menentukan variasi apa yang akan kita bawakan pada ujung ayat. Jikalau ayat panjang, ya kita tidak harus paksakan. Misalkan laghaniyyun hamid, tidak harus kita paksakan. Tapi ada variasi lain yang sempurna, tapi ujungnya itu nggak terlalu panjang. Fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Ya, jadi sahabat tilawah boleh mencoba. Kemudian satu lagi sahabat tilawah, perhatikan pada satu ayat ini, misalkan di sini kita ayat 8, kita menemukan dua mad jaiz pada Musa dan takfuru. Ya, jadi agar bacaan kita rapi, ya untuk mad ini harus sama bacaannya. Jangan ini 3 harakat misalkan, di sini 4 harakat. Ya, jadi kita hitung 4 harakat. Ya, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Harus sama dengan takfuru. Yaitu agar mendapatkan kerapian dalam membaca Al-Quran. Ya, mari sekali lagi sahabat tilawah kita ulangi agar bisa mencoba ya. Selain saya menjelaskan di sini, saya sendiri juga berlatih. Ya, masih berlatih. Mudah-mudahan semakin hari bacaan kita, nafas kita semakin baik, semakin meningkat. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah sahabat tilawah yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar bagaimana cara melatih pernapasan agar pernapasan kita itu kuat dan panjang. Ya, jadi saat bertilawah kita tidak ngos-ngosan, ya, tidak salah wakaf-wakafnya, karena modal untuk tilawah itu yang pertama adalah suara. Ya, kalau suara itu memang pemberian daripada Allah SWT. Tapi untuk pernapasan itu bisa kita latih. Ya, untuk suara juga bisa kita latih. Maksud saya kalau suara yang bagus itu Allah yang berikan kepada kita. Ya, kita sebagai hambanya melatih
suara agar suara yang bagus itu bisa kita buat, kita lenturkan ataupun kita buat beberapa variasi agar mudah waktu kita membaca Al-Quran, kita keluarkan. Ya, karena suara misalkan pun bagus suara kita, tanpa latihan itu tidak akan baik juga, ya tidak akan bagus. Ya, jadi tilawah Al-Quran ini harus latihan, ya. Baik itu suara dan nafas harus kita berlatih. Ya, mudah-mudahan sahabat tilawah yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang dengan tema yang masih dalam tilawah Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.